Shalom saudara, video ini dibuat bukan dengan maksud mendorong setiap keluarga itu menjadi keluarga misionaris yang hebat, melainkan untuk menemani para ayah melihat bahwa misi Allah itu ternyata sangat dekat, sangat sederhana dan sangat mungkin dijalani. Kita ingin taat pada amanat agung, tetapi seringkali mengira bahwa misi itu selalu dimulai dari orang-orang yang jauh dari rumah kita. Saya mulai dengan salah satu cerita di mana ada seorang ayah yang begitu aktif terlibat di dalam pelayanan di gerejanya. Dia aktif sebagai pemuji, dia aktif sebagai pemimpin jemaat, dan dia bahkan bermisi sampai ke daerah-daerah terpencil. Tetapi suatu saat dia berada di rumah, anaknya yang bungsu bertanya kepada dia, "Pak, kenapa kok kita tidak pernah mengundang teman atau orang untuk datang ke rumah kita?" Ayah itu mulai menyadari bahwa seringkali rumahnya itu tidak terbuka untuk orang-orang yang justru membutuhkan, supaya mereka bisa mengasihi mereka. Jadi kisah ini bukan mengkritik tentang pelayanan yang kita lakukan di gereja, melainkan undangan untuk kita refleksi. Banyak sekali ayah-ayah yang melayani sungguh-sungguh, tetapi tanpa sadar melewatkan ladang misi yang paling dekat, yaitu di seberang pagar rumah mereka sendiri. Kita mau merenungkan Kisah Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi ketika Yesus memerintahkan untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, artinya dimanapun kita berada, di tengah keluarga, teman, dan tetangga, dan lingkungan yang lebih luas, dan bahkan sampai ke seluruh dunia, kita ditetapkan menjadi saksinya. Tetapi yang sering terjadi, keluarga dan lingkungan dekat terabaikan, sementara kita hanya berfokus pada yang jauh-jauh. Jalan keluarnya adalah kita perlu menjadi saksi Kristus dengan memperhatikan keseimbangan. Saya memiliki cerita yang menyadarkan saya. Saya itu memiliki seorang supir kantor yang seringkali mengantar saya kemana-mana. Supir saya ini ternyata dia punya hubungan yang dekat. Dia bisa mengenal tetangga-tetangga saya. Dia bisa tahu hidup mereka, bahkan melebihi saya. Jadi dia bisa tahu tetangga saya di sebelah kiri, bahkan yang lebih dagang dia juga mengenal. Nah, waktu saya menyadari, waktu saya bercerita dengan dia, saya mulai disadarkan oleh Roh Kudus bahwa oh iya ya, ternyata seharusnya saya menaruh perhatian lebih banyak terhadap orang-orang yang ada di dekat saya. Karena selama ini saya sering berpikir bahwa saya melayani adalah melayani orang-orang, teman-teman yang saya muridkan, yang ada di kantor saya. Tapi saya lupa bahwa ternyata ada banyak juga orang-orang di sekitar saya, tetangga saya, di dekat rumah saya yang mereka sebenarnya butuh Yesus lebih banyak. Karena itu, inti dari materi sesi 5 ini, rumah yang sehat adalah markas misi. Jadi rumah kita dipenuhi kasih, pengampunan, dan kehangatan, maka kita bisa mengundang orang lain masuk ke dalamnya menjadi sesuatu yang alami dan mudah. Misi tidak selalu berupa khotbah atau ajakan formal, tetapi hadir dalam makan malam yang sederhana, pertolongan-pertolongan kecil, dan ketersediaan kita untuk mendengar orang lain. Itulah Injil yang terlihat dan dapat disentuh. Jadi ada 3 lingkaran di dalam misi keluarga. Yaitu yang pertama adalah lingkaran dalam, yaitu rumah kita sendiri. Lalu lingkaran tengah, itu adalah tetangga dan teman-teman dekat kita. Dan yang terakhir adalah lingkaran luar, itu sampai ke ujung bumi.
Jadi integritas misi dijalani dengan tidak mengabaikan lingkaran dalam. Jika keluarga sendiri belum merasakan kasih Kristus, maka kesaksian keluar akan kehilangan bobot. Tetapi jika rumah kita hidup, kesaksian akan mengalir dengan sendirinya. Kali ini saya mau menantang para ayah untuk melakukan 3 langkah sederhana namun bermakna. Yang pertama, mari kita mengundang 1 orang atau 1 keluarga untuk makan malam sederhana di rumah kita. Lalu yang kedua, kita para ayah mendoakan 3 nama orang yang belum mengenal Yesus bersama keluarga kita setiap hari. Kita buat list nama 3 orang dan kita berdoa bersama keluarga kita untuk 3 orang tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita mau menuliskan 1 kalimat misi keluarga kami 2026. Ini bukan proyek besar, tapi ini langkah kecil yang taat. Perjalanan 5 sesi ini bukan tentang menjadi ayah yang sempurna, melainkan ayah yang mau berubah dan melangkah bersama Tuhan. Ayo ayah-ayah, mari kita lihat rumah kita dengan cara yang baru. Bukan rumah biasa, tetapi tempat Tuhan bekerja melalui keluarga kita. Selama ini kita mungkin sering menunggu misi yang besar, pergi keluar. Tapi hari ini kita mau menyadari misi Allah sudah menunggu kita di rumah kita. Di meja makan kita, pintu rumah, dan keluarga kita siap dipakai Tuhan. Dan kita mau mulai bersama-sama dengan Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.